Hai semua, gua Wasa dan salam tim casing. Udah lama ya kita nggak bikin video tim casing kayak gini. So pasti videonya bakal panjang sekitar 20-30 menit biasanya. Kayak di judul video, gue pengen bahasnya casing buat Oppo Find X3 Pro. Kenapa yang ini gue bahas? Karena selain yang request juga banyak, yang ngasih saweran gue di link saweria gue juga banyak. Jadi gue lebih menghargai duluan buat teman-teman yang udah nyawer itu ya emang nggak gede-gede banget, yang kecil-kecil aja kayak gitu ya. Tetap gue ngeliatnya sih sinkron ya antara yang request sama yang beneran pengen tahu sampai mereka itu ikutan nyawer di link saweria gue. Makanya gue jajannya ini tuh ada belasan. Yang mana nih sebelumnya kalau teman-teman mungkin berpikiran gue kayak hitung-hitungan antara casing sama saweria, itu jelas tidak sama sekali. Pokoknya gue cuma ngeliat mana yang bener-bener pengen dibahas aja casingnya. Dari awal gue pengen bilang dulu kalau gue sebenarnya tuh nyaman pakai casing bawaannya si Oppo Find X3 Pro ini. Kenapa? Karena si Find X3 Pro ini punya dimensi yang menurut gue handy. Dia handphonenya emang gede dan panjang ya, cuma dipegang satu tangan masih enak. Nah jadi casing-casing yang gue beli ini semuanya tipenya itu bisa dibilang adalah style case ya, bukan protective case. Kenapa? Ya tadi gue bilang lagi, karena body gue mau ngejaga bodinya masih lebih enak dipegang. Yaudah langsung aja kita mulai dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, jadi ini dia handphonenya ya. Gue tuh sebenarnya emang udah senang banget pakai casing bawaannya karena dia tipis. Jadi emang bentuk handphonenya tuh masih kelihatan banget, sama ya kameranya sih yang sebenarnya nggak begitu protektif banget. Ya protect, cuma tuh tipis banget gitu ya. Karena kan dia framenya aja sudah menjendol. Cuma kalau secara grip casing bawaannya emang enak. Agak licin sebenarnya karena halus banget, ini bagian belakangnya tuh kayak material baby skin. Cuma karena ini adalah tim casing, mari kita cari casing penggantinya yang mungkin lebih slim juga, lebih gripnya lebih enak, dan ya dipakainya lebih protektif gitu kali ya. Oke, ini warna aslinya gue yang warna black glossy semua ini. Kita mulai dari yang casing harga yang paling murah dulu, karena casing bawaannya juga ini bagus, warna hitam silikon kayak gini. Gue beli dua macam yang transparan. Ini keduanya harganya 30.000. Nah kayak gini biasa ya, yang sebelah kanan ini ada anti cracknya tuh, ada pentol-pentolannya di kiri kanan, atas bawah. Kalau yang sebelah kiri ini, tangan kiri gua ini polosan aja. Langsung kita cobain yang anti crack dulu ya. Oke, seperti ini bentukannya, nyeplak banget sidik jari sih memang. Tapi tuh ini agak-agak lebih terproteksi kalau misalkan teman-teman amit-amit keselip gitu dan handphonenya jatuh. Ini ya gripnya enak sih, namanya juga silikon standar gini ya. Kita lihat interface-nya, lubang-lubangnya bagian atas oke, rapi jali. Kanan tombol power aja, hijaunya juga kelihatan. Terus ada hidung babi di sini. Dan di bagian bawahnya oke, rapi jali. Bentar, yang speakernya enggak sih, bolongannya kurang pas, tapi nggak apa-apa. Terus sebelah kiri ada brandingannya, ini tulisannya, oh ini tipe handphonenya Find X3 atau X3 Pro. Terus ini tombol volume juga oke, kliki nggak ada masalah. Dan di bagian belakang kameranya seperti ini, wajib kita lihat ya. Oke, sekarang kita cobain kameranya, ini yang ultra wide. Oke, aman. Ini tuh hitam-hitam bayangan si potnya ya, jadi ya aman kalau teman-teman pakai anti crack yang ini di lensa ultra wide. Nice, sekarang kita lanjut ke casingnya yang satu lagi ini ya. Seperti ini, lebih cakep sih ngelihatnya. Nggak ada yang ngeganggu di kiri kanan atas bawah secara fisiknya ya. Bagian atasnya oke, rapi. Tombol power kanan aman juga, nih nggak ada hidung babi, nggak ada brandingannya. Lubangnya lebih rapi yang ini malah. Nice. Terus kiri, hidung babi sebelah kiri pindah dia guys. Dan ini dia lubang tombol volumenya, kliki juga aman. Oke, secara proteksi sini kelihatannya lebih tebal sedikit ketimbang casing aslinya. Berasa sih dipegang tangan juga rada tebelan sedikit, cuma bagian edge-nya sini nih, kanan kirinya masih enak banget buat kita genggam kayak gini guys. Dan ini keset, cuma ya impact jeleknya adalah tuh gampang nyeplak sidik jari. Dan kalau secara proteksi lebih protect yang tadi, yang ada anti cracknya. Kalau yang ini nggak, kenanya emang style case banget. Tetap kita lihat bagian kameranya dan ultra wide. Oke, aman ya, nggak ada masalah. Sip, lanjut kita ke casing yang berikutnya. Pindah ke harga yang 50.000. Ini gue ada beli dua warna aja, biru sama hijau. Silikon juga materialnya. Ya, seperti ini casingnya, silikon baby skin, dan di bagian dalamnya ini ada material sepertinya nubak.
nubak atau sweat gitulah. Tapi ini nubak sih, lebih halus gitu. Ini bisa melindungi bagian belakang handphone teman-teman, apalagi yang warnanya kaca seperti ini ya. Jadi ya langsung aja kita mulai warna biru dulu. Oke. Oh, cakep sih. Cakep-cakep, dilihat dari depannya juga. Oh, cakep ya. Ada warna biru si casingnya di bagian pinggir-pinggirnya, jadi kelihatan kayak dua warna gitu sih. Terus ini bagian kameranya juga lebih tebel sih sedikit ketimbang casing bawaannya. Nice. Kita lihat interface bagian atas. Rapi sekali tuh ya. Dan di tombol kanannya yang tombol volume juga aman, kliki. Bawahnya rapi, jali juga, mantap. Sebelah kiri ada hidung babi, dan ini tombol volumenya, kliki juga aman guys. Cara proteksi ini tidak terlalu melindungi ya, karena ya sama aja kayak casing bawaannya, ini kenanya style case. Dipegangnya mirip-mirip juga kayak casing bawaan, dia agak-agak agak-agak licin ya karena halus banget. Dan plusnya adalah dari casing ini ya bagian dalamnya ini sih, karena kita dikasih yang ada kayak material kayak bulu-bulu gitulah, nubak lah pokoknya. Jadi tidak gampang bikin baret casing ini. Kadang emang suka ada aja sih yang nanya, Bang, emang handphone yang udah dipakein casing belakangnya masih bisa baret-baret ya? Kadang ada kasusnya guys, soalnya handphone ini kan tetap kita kantongin atau kita masukin tas, debu-debu intan itu kan suka masuk lah, nyelip-nyelip kayak gitu gimana ya. Terus ya handphone juga ini kan casing sebenarnya ada pergerakan sedikit-sedikit gitu loh. Kalau lagi kita pakai pegangnya kayak gimana kan kita ya beda-beda sendiri. Nah itu suka ada aja yang debu-debu intan yang keburu masuk itu ngebaretin bodi belakangnya. Cuma emang minim banget sih. Jadi ya nyantai-nyantai aja nih, paling ya gimmick-gimmick jualan aja biar beda dengan casing yang lainnya. Cuma ya anggap aja bikin halus gitu ya, ya udahlah, back cover belakang handphone kita tuh jadinya lebih aman aja gitu ya. Sekarang kita cobain yang warna hijaunya. Oke, looksnya seperti ini yang warna hijau, lebih kalem sih ngelihatnya karena hijau-hijau pohon kali ya. Jadi kelihatannya lebih adem. Tapi hijaunya ini mirip-mirip kayak hijau army sih, jadi nggak hijau terang banget. Ini lebih ke yaitu hijau campur abu-abu gitu sih. Pegangnya juga sama aja feelsnya, dan ya pokoknya looksnya seperti ini. Dari depan kayak begini ya, terus bagian belakangnya juga kayak gini. Sekarang kita cobain kameranya, pertama yang ultra wide nya. Nih dompet, kita pindah 1 2 3. Oke, aman guys. Ini bayangan gua, nih bayangan potnya, bukan hitam dari ininya lensanya kena casing, bukan ya. Jadi ya ini hitungannya aman. Sip, cakep ya. Kita lanjut ke casing yang berikutnya. Oke, casing selanjutnya pemersatu kita para pecinta dan pengguna casing, tentu saja casing Yoetao si anjay. Kangen gak guys sama casing ini? Ini harganya 50.000 aja. Langsung aja ya kita lihat kayak gimana bentuknya. Seperti ini casingnya. Autofocus, mana fokusnya? Oh ini dia. Udah dipakein dulu ke handphonenya biar langsung ketahuan kayak gimana feels dipakainya. Oke, looksnya seperti ini. Oh, cakep sih. Tapi nggak kelihatan banget ininya jadinya ya. Kan si frame kameranya Find X3 Pro tuh kayak naik ke atas, menyatu sama bodi belakangnya. Kalau ini mah jadi kayak ya kayak iPhone 12 Pro. Dianya menonjol sendiri tuh. Nggak ada terusannya dari bodinya sini terus dia tahu-tahu naik ke atas gitu loh, nggak ada. Jadi kayak ya udah dikotakin gini aja. Ini bagus sih. Tuh, tapi dari sisi perlindungannya maksud gue bagus, dan ini tidak ada masalah sama sekali. Tuh, auto focus ultimate experience. Anjay. Oke, ini looksnya dari belakang kayak begini ya. Terus kalau dari depan ya seperti ini, hitam biasa aja. Ini lumayan protektif sih. Dipegangnya rada bulky sedikit, lebih tebal daripada casing bawaannya, dan lebih tebal juga dari casing-casing yang dari tadi udah kita bahas. Ini kayaknya juga lebih aman sih insya Allah kalau misalkan jatuh. Kalau kita taruh tengkurap juga nggak langsung kena layarnya nih, karena kita terlindung ada di bagian atas yang tebal, sama di bagian bawahnya juga bibir lebihannya tebal. Buat kerapiannya kita lihat bagian atas, oke, rapi jali. Tombol powernya, pasti kliki lah, kebiasaan si casing anjay ini mah. Autofocus aman. Terus ke bawah, oke, rapi jali juga, nggak ada masalah untuk lubang-lubangnya, semuanya presisi.
Terus sebelah kiri dia nggak ada hidung babi berarti ya. Dan ini tombol volumenya juga oke, aman. Sekarang kita lihat bagian kameranya yang ultrawide. Feeling gue juga aman sih. Dompet, ini di dompet. Kita pindah ke ultrawide. Oke, aman ya guys. Sip ya. Kita lanjut lagi ke casing yang selanjutnya. Oke, yang 50.000 selesai. Sekarang kita masuk ke 65.000. Ini modelnya yang seperti ini ya. Ya, ini adalah casing hybrid guys, dan pinggirannya ini semuanya rata, warnanya tuh warna hitam. Jadi kebayang dilihat dari depan aja nanti ya bakalan nyatu sama layarnya si handphone gitu loh. Untuk materialnya sendiri ini bagian bawahnya dia setengah adalah leather, cuma leather ala-ala ya, kulit sintetis. Terus yang atasnya ini plastik, kanan kirinya ini karet. Jadi kenanya ini casing hybrid. So kita coba yang warna hitam dulu aja. Kayak begini jadinya, dan aneh sih mata gue ngeliatnya ya. Ini kalau teman-teman beli nantinya yang di sini bisa dikletek, jadi warna hitamnya bisa lebih mengkilat lagi. Tapi sepengalaman gue yang ininya nih plastiknya, material plastik warna hitamnya ini gampang baret guys. Jadi kalau gue jadi teman-teman beli yang model kayak gini, entar aja sih ngeleteknya tuh giliran udah ada baret-baret banyak baru gue lepas. Terus feels dipegangnya ini jadi lebih tebel karena yang tadi gue bilang tuh bentuknya jadi flat, jadi rata bagian framenya. Melengkungnya yang sisi edge kanan kirinya jadi hilang sama sekali. Megang kotak begini tuh berasa kayak megang iPhone 12 Pro series, 12 series pokoknya. Kotak begini. Untuk sisi proteksinya kalau ditaruh telentang gini ya aman. Kelihatan kan dari frame kameranya juga terlindungi nih masing-masing lensanya. Terus juga ini kalau yang ini tebelnya kira-kira mirip sih, tipis kayak si casing bawaannya ya, jadi ya tipis ya gitulah pokoknya. Apa sih, gue bingung banget. Sama ini tulisannya menurut gue norak dan salah sih. Lensnya kan 12 megapiksel, kayaknya ini memang default semua handphone yang ada casing ini tuh rata-rata ditulisnya kayak gini, padahal kan kita tahu Find X3 Pro ya lensanya tuh 50 megapiksel. Untuk sisi perlindungannya balik lagi, kalau taruh telentang kayak gini aman, kalau taruh tengkurap ini enggak sih, kayaknya tipis banget deh. Iya kan tuh bibir lebihannya tipis guys. Jadi kalau teman-teman belinya casing kayak gini jangan ditaruh tengkurap ya, taruhnya telentang aja. Ini anti goresnya masih pakai yang bawaan karena sudah tertempel pada saat kita beli. Sekarang kita lihat bagian atasnya, kayak rapi sih bolongannya, tapi finishingnya kayak apa ya, kayak kelihatan murahan sih. Jadi belum rapi-rapi banget untuk finishingnya, tapi lubangnya aman. Untuk tombol power, kliki tuh enak banget. Terus di bawahnya sini juga oke, rapi ya lumayan. Yang speakernya agak miss dikit tapi ini masih it's oke lah. Terus sebelah kiri oke, ada hidung babi. Terus ini tombol volumenya oke, kliki juga aman guys. Ini kenanya tetap style case, bukan protective case. Jadi hati-hati aja kalau misalkan teman-teman pakai ini dan jatuh gitu ya. Sekarang kita cobain yang warna birunya ini ya. Ya kayak begini. Gua sih ngeliatnya masih better yang kayak gini. Jadi ada dua warna ya, two tone. Jadi tidak apa ya, nggak flat banget lah kalau ngelihat warnanya. Cuma tetap aja gue kurang suka sama yang ini. Kayak kelihatan handphone yang tidak mahal gitu loh. Padahal kan ini handphone harganya belasan juta, lumayan. Ya sekarang kita cobain bagian kameranya. Tadi belum. Sekarang yang ini ultra wide dan kita lihat nih. Ada dompetnya. Aman sih. Nggak ada ini hitam-hitam vignette kayak gitu, efek-efek vignette otomatis nggak ada ya. Jadi aman untuk bagian kameranya di casing yang seperti ini. Sip, lanjut ke casing selanjutnya. Masih di range harga sama 65.000. Ini yang modelannya fabric. Oke, yang seperti ini udah familiar lah ya. Gue yakin juga teman-teman udah paham atau udah apal banget modelnya kayak gimana. Ini bagian kamera tidak ada perlindungan masing-masing lensanya, jadi bagian kamera otomatis sudah aman. Masuk kita coba yang warna biru gini. Ya, kayak begini dan oke, dipegangnya enak sih. Enak, keset, tidak licin, dan bagian jeansnya atau fabriknya ini lembut, halus. Cuma ya pastiin aja teman-teman tangannya jangan keringetan. Karena kalau keringetan nih yang warna biru sering cepet banget jadinya warna hitam. Kalau teman-teman keringetan, tangannya gitu ya, sering keringetan, better ngambilnya yang warna hitam ini aja, saran dari gue ya. Dan ya looksnya seperti inilah. Tuh, bagian sampingnya jadinya warna hitam, dari depan juga ya sama aja. Oke, kalau ditaruhnya telentang aman, nggak langsung kena frame kameranya, nice. Kalau tengkurap juga nggak langsung kena layar sih, cuma tipis banget. Bagian atas sama
bawahnya aja. Yang bagian sampingnya enggak, karena kan ya dia layarnya melengkung ya si Oppo, jadi sayang lah kalau misalkan di samping-sampingnya ada bibir lebihan dari casingnya lagi. Sebelah atas kita lihat rapi jali, finishingnya ya kurang lah. Terus yang tombol powernya juga oke, aman, tuh ada finishingnya juga baret-baret ya, kurang rapi lah. Terus ada hidung babi, terus di bawahnya juga oke, rapih lumayan ya. Yang tombol apa, lubang speakernya juga oke, masih oke pokoknya. Dan sebelah kiri ada tombol volume, aman juga, clicky. Looksnya seperti ini. Sekali lagi gue nggak usah ngetes kamera ya, karena ini dikasih kotakan gini aja. Ini bagian perlindungannya lumayan sih, lumayan tebal daripada casing bawahnya, jadi menurut gue ini aman kalau teman-teman taruhnya telentang seperti ini ya guys. Sip ya. Sekarang kita cobain yang warna hitamnya nih, pakai tangan kanan aja gantian ya. Oke, kayak begini tuh kan, mata gue juga ngeliatnya cakapan yang warna ini sih, jadi masuk aja warna abu-abu. Ini juga abu-abu gelap, nih abu-abu rada muda ketemu sama warna si hitam ini Oppo Find X3 Pro. Oke, saran gue kalau teman-teman mau yang ini sih ngambilnya yang warna ini guys. Lanjut sekarang ke casing yang lain. Di range harga yang sama 65.000 juga. Ini modelan apa ya, gue lupa ya, gue buka aja dulu ya. Nah, yang ini guys, kulit semua sih, materialnya tuh menyerupai. Ini bukan kulit asli gimana-gimana, leather, ini paling sintetis juga ya. Tuh ada patahannya di sebelah kirinya atau di frame-nya ya. Ini tidak kulit, jadi plastik biasa. Sebenarnya plastik semua, cuma bagian tengahnya kayak dikasih finishing kulit aja gitu. Dan ini bagian frame-nya juga ikut warna yang senada sama bagian back covernya. Kalau ini yang hijau, frame-nya juga rada hijau lumut gitu. Ini yang hitam, ini pinggirannya juga hitam. Dan ada tambahan ala-ala kayak brush metal gitu. Dan ini emang bukan plastik sih, besi-besian ringan gitu bagian frame kameranya, jadi pasti terlindung banget ini. Tuh udah dibikin tanjakan juga dari frame-nya, tuh ada polisi tidurnya untuk bagian frame kameranya. Bagus sih secara konsepsi casingnya ini, tapi kalau dipakein ke handphone kayak gimana? Oke, kayak begini, cakep. Masih kalau menurut gue masih kelihatan kayak Find X3 Pro nya sih, karena nih balik lagi yang tadi gue bilangnya tuh, tanjakannya pokoknya kelihatan kayak ada gundukan gitulah. Finishingnya kita lihat bagian atas untuk lubangnya kayak aman, mic-nya, tombol power kayak aman juga, clicky. Bawahnya ada hidung babi, terus yang bagian bawah lubang-lubangnya juga aman, cakep nih, rapi jali. Terus sebelah kirinya sini tombol volume, kayak clicky juga aman semua guys. Sekarang kita cobain yang bagian kameranya, karena itu pasti aman kalau misalkan kita taruh teletang seperti ini. Kalau taruh tengkurap, samalah kayak casing-casing yang lain dari tadi udah kita cobain ya. Perlindungannya tipis, cuma ada bagian atas sama bagian bawahnya. Sekarang kameranya kita cobain. Dompet twing. Oke, aman juga, tidak ada efek vignette dari kamera ultra wide nya. Sekarang kita cobain warna hitam, kayaknya lebih bagus yang hitam ini sih. Oke, kayak begini yang warna hitamnya, lebih kelihatan mewah warna hitamnya, karena bagian kulitnya itu emang menambah kesan kayak maco sih kalau menurut gua. Dan ini juga warna hitamnya di brush metalnya menurut gua nggak norak sih, cakep-cakep aja. Apalagi ada jam tangan, kita lagi pakai kulit juga ya warna hitam, megang gini atau megang gini kelihatan ada cincin juga warna hitam nih, keren sih. Bling-blingnya tuh ada maksudnya nyatu bling-bling dari sini, dari cincin sama dari jam tangannya. Kalau dari estetik kita ngomongin fashionnya kayak gitu ya. Jadi ini masih satu tema gitu loh. Nice. Oke, lanjut lagi kita ke casing 65.000 selanjutnya. Masih sisa ada 2 casing lagi sebelum casing yang paling mahal. Oke, ini dia yang 65.000 terakhir, modelan ya nanti lihat sendirilah. Yang lucu ini doang sih. Emang sejak kapan ya ada Vivo Find X3 Pro? Ini Oppo, bukan Vivo. Ya, kayak begini guys bentukannya ya. Bagian framenya dia warnanya hitam, jadi kalau lihat dari depan nanti ya udah ketahuan sendiri menyatu atau mirip-mirip sama kayak layarnya, jadi tidak two tone. Dan ini finishingnya tuh ya, modelan katanya sih kalau gue baca di lapaknya kanvas kalau nggak salah. Secara looks mirip-mirip kayak yang denim tadi ya, atau yang fabric.
Tapi ini materialnya kalau dipegang dia tuh kayak karet-karet empuk gitu. Kalau ditekan kuku juga dia bakalan ngebekas, tapi nantinya dia akan recovery sendiri kok. Gitu, jadi aman ya. Menurut gue sih looksnya kayak bakalan cakapan yang hitam, cuma tetap aja. Kita lihat dulu yang warna biru ini kalau dipakai kayak gimana. Oke, seperti ini. Oh, cakep juga sih. Karena gue ngeliatnya tetap two tone ya. Ini di bagian frame kameranya juga dia ada list warna hitamnya kan. Jadi ya bagus-bagus aja, menyatu dengan ini nih, tuh bagian framenya warna hitam. Jadi nyaru gitu, bagus kok gua ngeliatnya. Hitam, biru, hitam lagi di frame kameranya sini. Nice lah. Secara proteksi ini ya hampir bisa dibilang tidak ada sih. Modelannya sama kayak dari tadi yang udah kita cobain untuk yang style case ya. Bagian atas sama bawahnya doang ini di bagian layar. Kalau kita taruh tengkurap yang melindungi tapi nggak terlalu melindungi. Karena ya tuh tebelnya mana. Nah ini dia, tebelnya tuh cuma tipis doang bibir lebihannya. Tapi kalau ditaruhnya telentang, oke, rada aman. Kita lihat, oh frame-nya juga lumayan tebel sini bibir lebihannya ya. Nice. Sekarang kita lihat kerapihannya, bagian atas rapi dan di sebelah kanan tombol powernya juga kliki aman. Di bawah ada lubang hidung babi. Terus yang bagian bawahnya, wow rapi banget lubang speakernya, cakep. Nice, rapi jali. Di sebelah kirinya ada tombol volumenya nih baru. Oke, kliki juga aman. Buat bagian kameranya juga nggak perlu dites ya, karena dia tidak ada bulat-bulatan untuk masing-masing lensanya. Dia kotak begini aja. Oke, secara looks gue suka sih, dan ini kelihatan kok ada kayak tanjakannya. Tuh, tanjakan buat frame kameranya ya. Ada polisi tidurnya. Jadi bagus lah. Ini casingnya emang mengikuti si handphonenya. Oke, sekarang kita cobain kalau yang warna hitamnya kita pakai ya. Nah, ini dia yang warna hitamnya tuh. Lebih masuk juga sih. Cuma yang tadi juga bagus kok warna birunya. Jadi two tone-nya kelihatan banget. Ini dipegangnya enak. Nggak keset sama sekali. Ini salah satu casing favorit gue juga kok. Udah beberapa kali video tim casing gue milih casing yang ini untuk sebagai yang favorit gue, maksudnya dua favorit. Ini motifnya ini ada teksturnya ya, jadi bener-bener berasa 3D gitu, bukan print-printan doang. Jadi pegangnya juga asik. Kalau dilihat dari depan ya kayak tadi gue bilang ya, jadi sama-sama aja kayak casing yang lain, warna hitam gitu pinggirannya. Jadi dari depan aja tidak kelihatan two tone-nya, dua warna gitu enggak. Dan ini ada embossan brandingannya ya, Aioria mereknya si casing ini guys. Oke, casing 65.000 sekelompok semuanya udah selesai. Sekarang kita casing yang kita cobain casing yang paling mahalnya. Yang paling mahal gue dapetin di toko yang biasa langganan yaitu adalah Sundede seperti ini. Boxnya pastiin kalau yang Sundede asli itu dapat plastik, dapat box hardcase juga kayak gini, dan ada casing di dalamnya, dibukanya tuh selosor kayak begini. Nah, ini harganya Rp75.000 dan ada plastiknya lagi di bagian sininya. Tinggal dilepas dan ya udah, looksnya seperti ini. Kalau kita pakein, jeng siap-siap. 1, 2. Iya, oke, cakep ya. Dan ya biasa sih kalau casing transparan tuh, kalau ninggalin bekas sidik jari tuh jelek banget jadinya cuy. Mesti sering-sering dielap gitu ya. Terus ya ini nih, soal frame kameranya aneh gue ngeliatnya jadinya, walaupun terlindungi. Ini casing yang lumayan tebal dari tadi yang udah kita coba, ini yang paling tebal kenanya pas dipegang kayak gini. Edge pinggirannya masih berasa karena si Sundede juga dia ngasih lengkungan juga di bagian kanan kiri belakang sini. Jadi dipegangnya juga enak, nggak kotak kayak yang tadi ya. Terus juga ini perlindungan kameranya pasti tebel dan aman juga nih. Tuh kelihatan ya tebelnya di bagian framenya ini lebih tebel daripada casing bawaannya. Terus masing-masing lensa juga terlindungi, nanti kita cobain. Terus untuk bagian atas kita lihat rapi lubang mic-nya. Terus tombol power juga aman, kliki banget. Bagian bawah ada hidung babi kelewatan. Nah, terus nih yang bawahnya, wow ini rapi banget, rapi jali sekali nih. Untuk lubang-lubang bagian bawahnya mantap. Terus ini juga ada brandingannya Sundede dan tombol volume. Oke, kliki juga aman guys, aman banget. Dan ini kalau jatuh ya amit-amit handphonenya masih bisa terlindungi dengan aman, karena di bagian ini kiri kanan atas bawahnya ada pentol-pentolan anti cracknya guys. Yang bagian depan kalau kita taruh tengkurap, oke lumayan tebel, nice. Bagian atasnya sini juga tebel tuh bibir lebihannya ya. Terus yang bagian bawahnya juga. Nah sekarang kita cobain kameranya, ini penasaran soalnya framenya rada-rada rapet nih. Kita coba buka kamera, terus ultra wide. Oke, aman.
nggak salah lah ya, harganya paling mahal juga, dia paling proteksi dan yang paling apa ya, paling tebal juga sih di antara yang lainnya. Kalau dari satu sisi kelihatannya kayak putih semua gini, keren sih, gue ngeliatnya kayak metal banget, handphonenya besi gitu ya. Tapi kalau ada angle yang kayak begini, iya kelihatan banget magnetnya, magnet sidik jari maksud gua. Oke guys, udah sih kayaknya casingnya segini aja. Kayak biasa, 2 casing favorit gua dari kamera yang di depan. Lanjut. Oke, 2 casing favorit gua untuk Oppo Find X3 Pro. Yang pertama adalah casing bawaannya guys. Enak ini, beneran dah, nggak bohong gua. Ini casing bawaannya, balik lagi yang gue bilang tadi di awal ya, materialnya itu adalah baby skin, dan baby skinnya ini tuh halus, lembut banget, dipegangnya juga enak. Pada saat kita lagi iseng kayak muter-muterin handphonenya begini tuh ya nggak ada masalah sama sekali sih. Dan kalau jatuh amit-amit ya gue nggak tahu, semoga tidak kenapa-napa ya. Balik lagi ini adalah casing yang style case gitu maksudnya. Dan menurut gue ini juga warnanya tuh sebenarnya nggak hitam-hitam banget ya, dia tuh rada abu-abu gitu, dan ini netral terlihatnya, jadi nggak neko-neko juga, nggak apa ya, nggak menarik perhatian, lebih kenanya ya simple clean kayak gini aja. Paling kalau temen-temen mau ininya dilepas aja nanti stiker yang warna putihnya nih, tapi kalau gue nggak dilepas, kenapa? Karena mau dijual habis ini. Nah, terus yang kedua adalah yang ini, gue lupa sih namanya apa. Pokoknya yang finishingnya tuh kayak dia dilapisin kulit, dan ini bagian frame kameranya ada metalnya atau ada besinya. Ini sebenarnya bukan besi sih, kayak besi babet gitu, kalau teman-teman tahu lah babet material kayak gimana. Looksnya itu terlihat mewah kalau yang ini dan tidak norak. Terus ini juga glowing atau wing di bagian besi-besinya ini, kalau kena cahaya menurut gue sih bagus. Ngingetin sama ini ya, Zennya dari Asus. Entah di laptopnya, entah di handphonenya yang zaman dulu sih, bukan yang zaman-zaman sekarang. Sebenarnya tuh dia licin, cuma nggak licin-licin banget. Ada hitungannya tuh lebih keset ketimbang casing bawaan. Dan kedua casingnya ini juga warnanya gelap, jadi cocok mau dipaduin dengan outfit atau ya baju temen-temen pakai warna apa aja. Oke? Udah ya guys, paling segini aja video tim casing kita kali ini untuk Oppo Find X3 Pro. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers. Dah, jual. Beli Samsung. Flip, fold.